Assalamualaikum anak-anak semuanya dan juga teman-teman di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Bu Tami untuk belajar kimia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang struktur atom. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Oke, sekarang perhatikan ada peta konsep ya. Jadi teori atom itu ada Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Dan saya rasa kalian sudah mempelajari ya, membacanya. Kemudian di situ juga ada partikel penyusun atom, ada elektron, proton, dan neutron. Untuk yang proton dan neutron ini berada di dalam inti atom. Kemudian untuk partikel dasar penyusun atom, di situ selanjutnya adalah partikel dasar penyusun atom. Tadi ada 3 ya, elektron, proton, dan neutron. Elektron itu penemunya adalah J.J. Thomson pada percobaan sinar katoda. Ya, kemudian elektron memiliki massa yang sangat kecil sehingga dianggap sama dengan 0. Kemudian muatannya adalah negatif 1. Lambangnya E kecil. Ya, elektron ini adalah merupakan partikel yang bermuatan negatif. Kemudian yang kedua adalah proton. Proton ini ditemukan oleh atau penemunya adalah Goldstein, gitu ya. Kemudian proton memiliki massa sama dengan 1 dan muatannya adalah positif 1. Sehingga proton juga dikenal dengan partikel yang bermuatan positif. Lambangnya P kecil. Ya, terkadang ditulis lambang secara lengkap itu P11 atas bawah gitu ya. Kemudian neutron. Partikel neutron ini penemunya adalah Chadwick. Kemudian memiliki massa atom sama dengan 1, tetapi muatannya 0 atau dikatakan tidak bermuatan. Nah, sementara partikel yang menyusun inti atom itu ada proton dan neutron seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya. Sementara untuk elektron itu berada pada kulit atom. Para siswa semuanya, sekarang kita akan belajar untuk mengenal juga menuliskan notasi dari atom ya, atau lambang dari atom. Di situ dituliskan A, X, Z. Nah, kadang-kadang ada yang menuliskannya menyamping gitu ya. Jadi A itu merupakan massa atom, kemudian Z itu adalah nomor atom. Nah, untuk A itu merupakan jumlah dari proton ditambah neutron. Ya, jadi massa atom itu sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Atau boleh dituliskan bahwa A sama dengan P plus N. Sementara Z itu nomor atom, ini menyatakan jumlah proton yang sama dengan juga elektronnya. Ya, sehingga Z ditulis sama dengan P sama dengan E. Nah, coba perhatikan contoh di situ. 12C6. Ya, berapakah massa atom C, karbon? Nah, tertulis di situ A-nya itu 12, kemudian Z-nya 6, P-nya 6, karena P sama dengan Z, ya berarti E-nya juga sama dengan 6. Karena Z sama dengan P, sama dengan juga E-nya. Nah, berapa neutronnya? Neutronnya tinggal mengurangkan A dengan P saja. Karena A kan sama dengan P ditambah N. Berarti N sama dengan A dikurangi P. Ya, jadi sama dengan di situ 12 dikurangi 6. Sama dengan 6. Nah, kalian nanti bisa menghitung jika diketahui satu atom ya dengan notasi ada massa atom, nomor atom, kalian bisa menentukan, juga bisa menghitung proton, neutron, juga elektronnya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, di dalam atom kita juga akan mengenal istilah ada isotop, isobar, dan isoton. Nah, sekarang isotop dulu ya. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi massa atomnya berbeda. Nah, sekarang perhatikan ada contoh nih. 12C6, jadi atom karbon 12C6 dengan 13C6. Perhatikan di situ nomor atomnya sama.
Jadi keduanya atom karbon ini punya nomor atom yang sama. Karena atomnya juga sama gitu ya. Biasanya kalau nomor atomnya sama maka atomnya juga sama, C ya. Tetapi massa atomnya berbeda. Jadi karbon yang satu massa atomnya 12 dan karbon satunya massa atomnya 13. Nah, ini yang dinamakan isotop ya. Jadi nomor atomnya sama tetapi massa atomnya berbeda. Selanjutnya adalah isobar. Nah, kalau isobar itu adalah atom-atom yang memiliki massa atom sama tetapi nomor atomnya berbeda. Nah, perhatikan pada contoh di sini 13C6 dengan 14N7. Ya. Mohon maaf, saya ulang ya. 13C6 dengan 13N7. Nah, jadi yang sama apanya di situ? Nah, betul ya. Jadi yang sama adalah massa atomnya. Antara atom C dengan atom N di situ punya massa atom sama 13. Sementara nomor atomnya berbeda. Jika nomor atom berbeda, pasti atomnya juga berbeda. Ya, 6 itu punyanya karbon C dan 7 punya nitrogen atau N. Nah, inilah yang dinamakan sebagai isobar. Ya, jadi massa atomnya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Berikutnya yang ketiga adalah isoton. Ya, kalau isoton itu adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, di sini kalian harus menghitung dulu jika ada 2 atom gitu ya. Ini termasuk isoton atau bukan. Jadi kalian hitung dulu jumlah neutronnya. Nah, pada contoh 13C6 dengan 14N7. Kita hitung dulu ya jumlah neutron untuk yang C6. Itu berarti A dikurangi B ya, 13 dikurangi 6 berarti 7 untuk C. Sementara untuk yang atom N, 14N7 berarti neutronnya juga A dikurangi B, 14 dikurangi 7, ketemunya juga 7. Ya. Maka yang seperti ini dinamakan sebagai isoton karena mempunyai jumlah neutron yang sama. Baiklah, sekarang saatnya kita mau menguji ya apa yang tadi sudah dipelajari. Nah, kita mau lakukan latihan soalnya. Perhatikan para siswa pada tayangan berikut. Di situ ada latihan soal, kalian disuruh untuk melengkapi tabel gitu ya. Tentukan jumlah proton, neutron, elektron, termasuk juga A dan Z-nya. Ya. Nah, kalian nanti kelompokkan setelah dihitung semua terus kelompokkan ke dalam isotop yang mana, isobar yang mana, isoton yang mana. Oke, begitu para siswa ya. Tetap semangat, selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk selalu jaga diri dan walaupun kondisi saat ini masih kita lakukan dengan cara PJJ, tetapi kalian tetap harus semangat terus untuk belajar ya. Nah, ketemu lagi pada video Butami berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.